Halo, apa kabar? Kita ketemu dengan Bung Rocky di akhir pekan ya di hari libur seperti ini. Lebih baik kita ngomongnya rada santai dikit tapi sedikit serius juga ya Bung Rocky. Ini soal Gibran yang kemarin pindahan dan biasanya kan kalau pejabat itu pindahan dari apa ruang kerjanya itu yang dipindahkan ke berkas-berkas kerja, kemudian buku-buku gitu ya. Tapi kalau Gibran kemarin kan soal mainan ya, Bung Rocky dominan tuh semua mainan semua lah, ada boneka-bonekaan, ada Tamiya, ada Lego dan sebagainya. Sementara kemudian sekarang dimunculin Anies yang dia bicara tentang dokumen dan buku. Tapi ada juga lupanya yang coba bela Gibran. Karena Pak Habibie wakil presiden juga senang mainan karena dia macam pesawat di, di meja kerjanya. Sebenarnya apa pentingnya ribut-ribut soal ini, Bung Rocky dan nanti kita kaitkan dengan soal buku ya, karena Anda kan bagaimanapun dikenal sebagai pencinta buku. Ada istilah dalam bahasa Latin, manusia itu adalah Homo ludens. Jadi Apa itu? makhluk yang bermain-main sebetulnya. Tapi Mhm. kata Homo ludens itu dimaksudkan untuk memperlihatkan kapasitas intelektual manusia untuk bermain. Hmm. Jadi permainan itu selalu ada hubungannya dengan kemampuan konseptual seseorang. Tuh orang yang eh, bermain boneka tentu punya kemampuan imajinasi yang berbeda dengan orang yang mempermainkan apa namanya itu bricks gitu tuh Apa ya? kub 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 Eh, kubis itu. Kubik kayak gitu. Tentu iya itu. Atau mereka yang milih untuk main apa namanya Uno di TikTok atau Hmm. apalah, itu beda dengan yang main Tetris zaman dulu. Mm-mm. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya apa yang ada di meja seorang presiden Hmm. atau seorang pemimpin itu menunjukkan sesuatu yang terhubung dengan hobi dia yang akan dia kaitkan dengan tugas dia tuh. Mm-mm. Nah kalau Pak Habibie di Mm-mm. atas mejanya ada banyak model pesawat. Memang dia mencintai pesawat itu sebagai hobi sekaligus sebagai potensi dia untuk mengembangkan ilmunya kan. Iya, iya. Setiap kali dia lihat pesawat, kita tahu kalau kita baca Pak biografi Habibie. Pak Hmm. Habibie, dia selalu mengingatkan bahwa pesawat itu efek yang paling dramatis dari pesawat adalah merancang, atau yang memuaskan dia adalah merancang sayap pesawat. Mm-mm. Karena dalam sayap pesawat itulah ditentukan sebetulnya arah angin, gravitasi, potensi untuk lift up segala macam. Jadi dia bisa terangkan itu model pesawat sebagai permainan dengan konsep-konsep teknologi. Kan menarik kan? Ya, ya, Jadi ya, itu ya. bedanya tuh. Nah kalau di meja seseorang ada mainan dan itu sekedar untuk Hobi. membuang-buang waktu dia, itu Hmm. tentu di dalam otaknya nggak ada konsep kan. Lain Mm-mm. kalau misalnya Pak Gibran itu menerangkan bahwa itu ada Tamiya di situ, itu ada hubungannya dengan semacam apa namanya nih startup atau komputer game yang memungkinkan dia berpikir strategis untuk menjadikan misalnya Solo sebagai ibu kota semacam Silicon Valley. Kan Mm-mm. itu menarik juga sebetulnya tuh, tapi kan nggak keluar dari cerita-cerita itu kan. Jadi Mm-mm. kita lihat bahwa hobi Pak Gibran itu ya memang bermain-main. Mm-mm. Hobi Habibie itu adalah memainkan pikirannya, itu bedanya. Ya, ya. Dan ini wajar ya lah kalau kemudian ini jadi ya kalau di media sosial memang jadi olok-olok. Tapi saya kira ini ada satu soal yang sangat serius karena ini saya sebutkan tadi dikaitkan dengan buku ya. Karena kalau kemudian dibandingkan lagi ada video lain yang menunjukkan bahwa Anies ketika berkemas-kemas dia bicara tentang buku-buku koleksi buku dia yang lama dan juga berkas-berkas dokumen yang dia pelajari gitu. Sementara Pak Habibie juga kalau kita lihat di rumahnya juga buku-buku ya terutama berkaitan bukan hanya teknologi sebenarnya bukunya Pak Habibie juga itu luar biasa juga kan. Ya memang harusnya kan simbol itu yang menjadikan orang percaya bahwa seseorang yang memimpin Republik ini itu dia kaya dengan konsep. Karena apapun begitu Anda masuk dalam wilayah pengambilan keputusan, semua variabel di kepala sang pemimpin itu dipenuhi dengan konsep. Jadi korslet pikirannya itu karena korslet konseptual, bukan karena sekedar memamerkan jabatan dia bahwa di atas meja itu ada banyak peralatan. Tetapi Anies kan memperlihatkan bahwa apa yang ada di meja dia itu tune in dengan apa yang ada di kepalanya tuh. Jadi Anies tetap, kalau kita diskusi dengan Anies, konsepnya keluar kan. Itu menunjukkan bahwa memang ada buku di situ dan buku itu memang dibaca tuh.
Demikian juga Pak SBY. Pak SBY itu sering saya diskusi dengan Pak SBY itu, bahkan di dapurnya itu ada perpustakaan. Dia bisa ambil buku kapan aja tuh. Pak Prabowo lebih juga tuh. Kalau saya diajak diskusi Pak Prabowo itu di belakang kamar kamar utamanya dia yang tempat terima tamu, ada gambar Pak Sudirman itu, kiri kanannya itu buku semua tuh. Dan dengan mudah dia minta asistennya, coba ambilin buku yang ada di perpustakaan. Dia bisa hafal tuh bukunya sebelah mana tuh dan judulnya apa tuh. Jadi itu membuat saya berkesan bahwa saya kenal tradisi membaca Pak SBY, saya kenal tradisi membaca Pak Prabowo karena saya mengalami itu. Apalagi Gus Dur tuh. Gus Dur itu pernah satu waktu kita lagi jalan ke arah Jawa Barat dan ada seseorang nyodorin problem pada Gus Dur. Gus Dur, ini ada orang mau minta apa namanya tuh, semacam kata pengantar tuh. Gus Dur lagi tidur, Gus Dur bilang bacain aja deh. Terus di mobil teman saya itu dia bacain tuh buku itu tuh. Dan setelah Gus Dur bangun, Gus Dur tanya, oke, itu isinya ya. Padahal dia lagi tidur. Oke, ini pengantar saya. Dia dite aja pengantarnya tuh, selesai dalam 10 menit pengantarnya tuh. Jadi memang kalau otak kita dibuka untuk bertengkar dengan cara konseptual, dengan mudah juga kita hasilkan dalil-dalil dalam pikiran kita. Nah, itu pentingnya buku dibandingkan dengan mainan. Mainan tentu ada kenikmatan, tapi buku kan membuat kita harus berpikir tentang halaman per halaman, dalilnya apa, kontradiksi antara bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, itu juga yang menunjukkan bahwa kalangan milenial sekarang itu malas baca buku tuh, karena bisa dipuaskan sensasinya melalui 2-3 kalimat di TikTok atau di Instagram. Jadi kita mau sebetulnya, kalau kita bilang bonus demografi, itu mesti ditunjukkan dengan kelebihan akal pikiran kita, kelebihan kemampuan argumentasi kita, bukan sifat playfulness yang sekedar memuaskan keinginan bermain, bukan keinginan berpikir. Nah, ini menarik kan, dan menyoroti soal generasi sekarang nih. Generasi sekarang kan masuk generasi milenial, bahkan generasi alpha, bahkan udah sampai beta ya, generasi Z, alpha, dan beta, Bung Rocky. Dan banyak juga yang saya lihat yang membela Gibran dengan menyatakan memang beda antara generasinya Gibran ini, yang dia mungkin generasi milenial yang bukan, dia usia tahun berapa dia lahir sekarang, 36 tahun ya. Jadi memang mereka tidak baca buku, tapi bukan berarti, atau mengkoleksi buku, tapi bukan berarti mereka nggak baca buku, karena cara mereka membaca buku itu beda. Mereka menggunakan gadget, tidak dengan menggunakan buku gitu. Ya, gadget itu orang bisa download buku segala macam itu lewat Kindle, lewat Google Books segala macam. Tetapi implikasinya kan kita mesti lihat di dalam percakapan. Orang yang membaca buku itu, dia tahu bagaimana menghubungkan 2 variabel dan menghasilkan 3 hipotesis misalnya. Dan itu terlihat dalam percakapan. Nah, kita nggak lihat itu bahkan pada Pak Jokowi, kita nggak dengar itu. Padahal Pak Jokowi adalah generasi lama yang juga harusnya generasi membaca buku kan, kalau pakai teori itu. Tapi kita nggak dengar itu dari Pak Jokowi. Apa berarti Pak Jokowi juga ikut cara milenial, cuma main TikTok aja? Atau anak-anak Pak Jokowi? Kan kita ingin lihat bahwa pemimpin itu adalah orang yang paham tentang perkembangan terakhir dari keadaan dunia, keadaan krisis politik, atau keadaan teknologi. Dan itu artinya mesti mengikuti di dalam jurnal-jurnal. Karena jurnal itu ditulis atau diucapkan dalam format digital pun, itu tetap di dalamnya ada pikiran tuh. Jadi bukan soal di mana membaca buku, tapi apa yang dibaca. Kan itu dasarnya tuh. Dan dengan siapa bacaan itu disosialisasikan. Kan mesti ada peer groups di kalangan milenial untuk saling membahas buku tuh. Nah, itu juga yang saya perhatikan, bahwa begitu banyak talk show, seminar yang mengutip-utip sensasi aja, tetapi substansinya nggak dapat. Nah, sekali lagi itu semacam teguran sejarah pada kita yang menunjukkan Pak Jokowi memang orang yang tidak mau berpikir konseptual, karena dari awal dia bilang lebih baik kerja. Itu artinya berpikir tidak diperlukan tuh. Lebih baik hasilkan sesuatu yang langsung dapat dilihat tuh, yaitu ibu kota baru, daripada berupaya untuk menanamkan ide-ide keadilan demokrasi melalui institusi. Kan Jokowi memilih sesuatu yang tangible, sesuatu yang langsung bisa dipamerkan. Nah, otak itu susah dipamerkan. Otak hanya bisa dipamerkan kalau ada perdebatan. Kan itu dasarnya tuh. Jadi memang kecenderungan 9 tahun ini Pak Jokowi menghilangkan dimensi intelektual
dari kepemimpinan politik. Padahal sebetulnya negara ini didirikan oleh mereka yang berpikir kan. Semua founding parents kita, founding pendiri-pendiri negeri ini, itu adalah orang yang bertempur dengan pikiran. Sidang untuk meloloskan Indonesia dalam kepungan agresi Belanda itu dimenangkan lewat perdebatan di PBB oleh Sultan Syahrir misalnya. Haji Agus Salim diutus berkali-kali untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di forum-forum internasional. Jadi bayangkan misalnya kalau tradisi membaca itu tidak ada pada pendiri-pendiri kita akan kalah konseptual. Pendiri kita dengan mudah menghafal-hafal Karl Marx, Max Weber, Sun Yat-sen, pikiran-pikiran awal Lenin segala macam itu. Dan itu yang kita rindukan sebetulnya. Paling nggak ada buku misalnya Madilog di situ, ada buku di bawah bendera revolusi, ada buku perjuangan kita, ada buku demokrasi kita Muhammad Hatta. Kan semua itu yang harusnya ada di meja Gibran supaya terlihat bahwa dia mengerti sejarah. Kan akhirnya terbaca di situ bahwa ya Gibran nggak paham sejarah bangsa ini. Kalau ditanya apakah Pak Jokowi paham, Jokowi juga nggak paham sejarah bangsa ini. Jadi sekali lagi kemampuan kita untuk menjadi leader itu terkait langsung dengan sejumlah fasilitas yang ada di mejanya itu, dan kita bisa nilai seseorang itu berdasarkan apa yang ada di mejanya. Sama seperti kita bisa nilai seseorang dengan melalui kaos kaki yang dia pakai itu. Hah, kaos kaki? Iya, kadang-kala kita bisa lihat tuh ini kok jenis kaos kaki dia itu ada hubungannya dengan cara dia menikmati sepatunya tuh. Itu parameter karena cuma dia yang tahu tuh kaos kakinya bolong apa enggak kira-kira begitu. Oh, itu sama dengan ya kan, memang ada idiom you are what you wear atau you are what you read gitu dalam soal ini ya. Itu kira-kira itu, atau ada orang yang memang merasa bahwa lebih baik pakai cincin daripada pakai otak. Ke situ lagi. Oke, ini menarik kan, karena saya mencoba cukup berimbang ya gitu. Memang saya kira generasi kita gitu rata-rata memang itu buku ya. Artinya kan kalau sekarang anak-anak sekarang kan memang bukan buku, tapi bukan berarti memang seperti mereka katakan bahwa anak-anak sekarang itu tidak baca buku, tapi cara baca bukunya berbeda. Nah, saya kira kita itu bukan persoalan ya, Bung Rocky. Yang kita lihat justru outputnya lewat dari otaknya ke omongannya begitu ya. Karena banyak juga saya kira pejabat kita yang koleksinya buku banyak, tapi sebenarnya dia tidak pernah membacanya juga, hanya untuk dipamerkan saja. Ya banyak tuh kebiasaan kan. Saya lihat tuh betapa pemimpin-pemimpin, anggota DPR atau pejabat-pejabat yang ruang kerjanya itu ada lemari keren tuh. Tetap bukunya ada di situ, tapi terlihat bahwa itu bukunya nggak pernah dibaca tuh. Kalau kita lihat kan ya sekedar memperlihatkan, kadang-kala itu buku palsu juga, cuman kardusnya doang ditaruh di situ. Tapi tetap kita mau lihat, membaca itu terlihat di dalam pikiran, dan pikiran itu terungkap di dalam wacana, dan wacana itu menunjukkan jenis narasi yang melingkupi dia itu setiap hari kan. Jadi kalau narasinya itu doang, itu artinya nggak ada perkembangan di kepalanya. Gampang aja sebetulnya. Nah, kita mau supaya duel argumen itu diaktifkan di dalam politik, apalagi di dalam wilayah parlemen yang orang nggak boleh sekedar mangut-mangut. Tapi itu udah menjadi semacam satir lagi bahwa di meja Pak Gibran itu beda dengan ada yang di meja Pak Habibie, meja Pak Jokowi, Pak SBY, meja Pak Prabowo. Nah itu sebetulnya dari awal kita bisa tentukan ini kapasitas kita untuk duel dengan argumen-argumen dunia sampai di mana sebetulnya kan. Kan semua orang sekarang berpikir bahwa bonus demografi itu artinya bonus pikiran, bonus gagasan, bukan sekedar kemampuan fisik untuk bekerja nanti di 2045 atau kemampuan untuk dapat tambahan rezeki karena ekonomi bertumbuh, tetapi bagaimana mengubah mindset kita supaya bisa bertanding dengan pikiran-pikiran dunia. Kalau kita masuk dalam wilayah teknologi misalnya, itu setiap 8 jam teknologi berubah tuh. Jadi kalau kita nggak comply dengan ide-ide besar itu atau nggak membaca jurnal ya tertinggal kita, apalagi ide-ide tentang kecepatan mengantisipasi problem sosial tuh. Nah, sekaligus ini sebetulnya jadi ujian bagi kita, mereka yang mau jadi profesor itu buat apa kalau hal-hal mendasar cuma 2-3 buku yang dia kenal, padahal setiap hari itu kira-kira 300.000 buku itu di review oleh jurnal-jurnal internasional untuk menentukan buku mana yang
sebetulnya bisa disebut bestseller atau international bestseller, dan kita hanya menunggu dia dibahas di TikTok. Ya, ya, ya. Oke, jadi saya kira ya, di balik olok-olok di apa para netizen itu ada soal yang serius ya, Bung Rocky. Karena apalagi posisinya Gibran, bagaimanapun Pak Gibran, bagaimanapun tuh ya sekarang menjadi wakil presiden. Benar, wakil presiden itu ban serap. Tetapi kan konstitusi juga menyatakan kalau terjadi apa-apa pada presiden, itu berarti wakil presiden yang menggantikan dan orang layak khawatir dengan kapasitas Gibran seperti itu. Iya, kalau soal kapasitas dari awal eh, bukan sekedar khawatir, orang nyinyirin sebetulnya Hmm, hmm. karena tidak terlihat dari forum-forum debat itu seolah Gibran memenangkan perdebatan. Iya, memenang perdebatan karena tepuk tangannya sorak-sorai tim suksesnya. Hmm. Tapi kalau kita baca, ya itu substansinya sangat dangkal. Itu kan. Kita mau terangkan ini bukan untuk kita menghina atau merendahkan, tapi memang itu masalahnya tuh. Dan udah terjadi, Gibran adalah wakil presiden, mau diapain lagi tuh. Dan Hmm. kita tahu bahwa proses-proses itu juga tidak mulus, dan sebetulnya kalau kita sebut ya Gibran mengerti banyak hal, yaitu di panggung debat itu bisa di brief 20 menit lalu dihafal habis-habisan kan. Tapi kita mau lihat bagaimana kita harus kritis bahwa negeri ini sangat besar, potensi untuk jadi negeri demokrasi terbesar, potensi untuk menghasilkan kemakmuran, semua mineral terbaik ada di garis khatulistiwa. Tapi kalau pemimpin itu tidak mampu untuk mengolah itu secara konseptual, itu artinya ya di masa depan atau dalam jangka pendek akan terbaca bahwa kapasitasnya memang tidak cukup di situ. Impactnya apa? Ya pasti ada ketegangan di kabinet. Karena kabinet mesti datang dengan kemampuan teknokratis, mampu untuk mengulas hal-hal jauh proyeksi ke depan. Itu artinya butuh metodologi, dan metodologi itu ada di buku tuh, bukan bukan di dalam game atau di dalam permainan-permainan yang kasat mata. Nah, membaca itu adalah juga suatu permainan yang memerlukan peralatan logika, peralatan ensiklopedik. Jadi sebetulnya kita kita kaya dengan kemampuan itu, tapi dibatalkan oleh ambisi bahwa seseorang cukup jadi pemimpin, jadi presiden, jadi wakil presiden, maka semuanya selesai itu. Nah, itu yang kita lihat selama kepemimpinan Pak Jokowi, dari soal SMK itu ya, yang kita tahu nggak ada konsepnya, sampai ke IKN yang juga nggak ada konsepnya. Nah, itu ya berantakan aja semua kan. Ya, Dan ya. di antara SMK dan IKN ini kita mau lihat di atas meja Pak Jokowi apa aja sebetulnya mainannya tuh. Nah, mungkin nanti menjelang bulan Oktober juga akan dipantau oleh pers bagaimana Pak Jokowi membenahi mejanya itu, apa aja yang ada di kota-kota dia itu. Yes, oke. Saya kira mungkin kalau Anda ngomongin begitu sekarang bisa dari sekarang dong siapkan buku-buku. Saya nggak mau terusin kalimat itu tuh karena pasti Pak Jokowi belajar dari kasus Gibran ini Ya, tersorot tuh. ya, ya. Mungkin Pak Oke. Jokowi juga banyak buku kan, Pak Jokowi sendiri yang aku bahwa dia nggak baca buku, dia baca Shinchan. Ya, 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 ya. Oke, tapi ini jadi pertanyaan yang serius ya, karena kemudian ada juga menyatakan ya, tapi itu kita mesti menghormati proses demokrasi, karena bagaimanapun sekarang demokrasi sudah memilih Prabowo dan Gibran sebagai pasangan presiden, wakil presiden satu. Kedua, itu juga kan ada gium menyebutkan bahwa sebuah bangsa itu mendapatkan pemimpin sebagaimana ya mereka kehendaki dan sebagaimana bangsa itu sendiri begitu. Ini kan berarti kita bagian dari bangsa itu loh, Bung Rocky. Ya, tapi kita bisa balik juga bahwa kita punya pemimpin karena kita setara dengan mereka, atau sebaliknya pemimpin itu mengakali ketidakmampuan rakyat. Kan ya, dua hal yang juga Ya, juga ya, ya. berbeda. Ya, Hmm. kalau pemimpinnya tahu bahwa rakyatnya IQ-nya rendah, ya jangan kasih BLT, kasih dia konsep, bagi buku gratis tuh, ajak dia diskusi, jangan lempar-lempar lempar-lempar Awas. goodie Ya. bags atau goodie box itu kan juga menunjukkan bahwa pemimpin menghina sendiri kemampuan dia untuk mengangkat harkat rakyat. Ya. Jadi sebetulnya ya udah Pak Gibran udah masuk di dalam proses demokrasi, udah terpilih di situ, tetapi legitimasinya masih dipersoalkan. Itu Hmm. akan terlihat nanti ketika krisis politik atau krisis sosial, apalagi krisis ekonomi, bagaimana wakil presiden mengatasi itu kan? Kan nggak Ya. mungkin cuma sekedar diam menunggu perintah perintah Pak Prabowo sebagai presiden. Kita bandingkan dengan Pak Yusuf Kala yang sangat banyak inisiatifnya ketika jadi Mhm. wakil presiden Pak SBY itu, dan bahkan kadang-kala dianggap bahwa Yusuf Kala ini yang lebih lincah untuk menangani Ya, soal ya, ya. daripada Pak SBY. Ya. Tetapi Yusuf Kala memang mengambil inisiatif itu karena dia tahu dia paham. Kan Ya. itu intinya kan, saya paham maka saya ambil alih itu Mhm. keadaan-keadaan itu, dan itu artinya pembagian kerja antara SBY dan Yusuf Kala itu betul-betul Ya. diatur secara
legislasi, diatur secara aturan, tapi juga ada kesepakatan di antara mereka dalam hal-hal yang memerlukan tindakan cepat. Silakan Pak JK ambil alih itu. Nah, Ya, itu yang sangat mungkin tidak akan terjadi antara Pak Prabowo dan yes. Pak Gibran pada waktunya nanti. Yes, ini saya kira mungkin ban serep yang memang disimpan di rumah saja gitu ya, bukan ban serep yang ditaruh di mobil yang siap ketika terjadi apa-apa ya siap digunakan gitu. Ya, dia tinggal di rumah dan sesekali mungkin dikempesin lagi supaya ya, tidak keropos itu velgnya. Tapi sekali lagi kita mau sebetulnya negeri ini dituntun dengan pikiran. Dan pikiran Ya, itu hanya ada kalau kita bergulat dengan kalimat-kalimat cerdas di dalam buku-buku yang bahkan buku lama itu hmm, nggak ada buku baru buku lama. Buku itu tetap baru sebelum dia diulas itu. yes, oke baik, makasih Bung Rocky. Ya. Kalau buku jangan kita nolkan ya. Jangan itu perbanyak justru. Yes.